Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 saya bacakan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat ini adalah bagian dari cerita seorang janda, istri dari seorang hamba Tuhan yang meninggal dan meninggalkan banyak hutang gitu ya. Lalu penagih-penagih hutang datang mau mengambil anak-anaknya untuk dijadikan budak. Dia datang kepada Elisa dan Elisa memberikan solusi supaya dia meminjam bejana-bejana, lalu mujizat terjadi. Bejana-bejana itu dapat diisi penuh dengan minyak sampai seluruh bejana di lingkungannya habis dan minyak-minyak itu bisa dijual lalu bisa bayar hutang. Pelajaran apa yang bisa kita ambil melalui pengalaman ini Bapak Ibu Saudara-saudari? Yang pertama, kita perlu tahu bahwa masalah itu terjadi bisa kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Dan masalah itu terjadi tidak pakai permisi Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak berkata bahwa seminggu sebelumnya dia kasih tahu, minggu depan saya masalah mau datang ya. Atau sehari sebelumnya, permisi saya masalah mau datang. Tidak. Kapan saja dia datang. Dan ini terjadi kepada si janda. Dia tiba-tiba suaminya mati. Dan ketika masalah itu terjadi di luar dugaan, tanpa permisi, rupa-rupanya tidak ada persiapan di dalam keluarga hamba Tuhan ini. Ini pelajaran kedua yang perlu kita sadari Bapak Ibu. Bahwa dalam hidup kita perlu ada persiapan-persiapan. Masalah datang tidak pakai permisi. Kalau gitu, kita harus mempersiapkan diri kita dan keluarga kita supaya siap waktu masalah datang. Jangan sampai kita meninggalkan keluarga kita atau jangan sampai kita tidak mengedukasi, tidak mendidik keluarga kita, diri kita sendiri. Sehingga masalah datang kita nggak tahu mau ngapain. Sama seperti si janda ini. Masalah datang, dia tidak tahu untuk apa. Tapi puji Tuhan, ini pelajaran yang ketiga. Mari kita berkomunitas. Mari kita bergaul erat dengan orang-orang yang dapat kita percayai. Dalam hal ini, hamba Tuhan. Dia bergaul dengan Elisa. Ya, kita punya komunitas gereja. Mari kita bergaul dengan komunitas gereja kita. Bukan untuk memanfaatkan mereka, bukan. Tetapi supaya kita bisa saling berbagi, saling mempersiapkan. Sehingga kalau ada sesuatu yang menimpa kerabat atau salah seorang saudara di komunitas kita sudah siap dengan solusi-solusi. Kita bisa saling membantu, kita bisa saling menolong. Dan apa yang dialami oleh si janda ini tidak harus dialami oleh lingkungan di mana tempat kita ada. Karena apa? Semuanya siap. Semuanya sudah punya satu kesadaran bahwa masalah bisa datang kepada siapa saja, di mana saja, dan tidak pakai permisi. Kalau gitu, mari kita sama-sama, bersama-sama, saling mempersiapkan. Hamba Tuhan, gembala kita, mempersiapkan segala sesuatunya dari sisi rohani dan juga dari sisi bantuan tenaga. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari mempersiapkan dengan apa? Mengedukasi, mempersiapkan keluarga, mempersiapkan diri kita sendiri siap menghadapi masalah. Tuhan tolong kita semua, mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Supaya kami semua dapat bersiap dengan hikmat yang daripada-Mu, dengan komunitas, dengan segala sesuatu yang sudah Tuhan berkati melalui kehidupan kami. Jadi ketika semuanya dalam keadaan baik, kami pergunakan itu untuk bersiap-siap. Jadi ketika keadaan tidak baik datang, kami sudah siap untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa hari ini untuk umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Mereka akan melaksanakan segala aktivitas mereka. Bagi yang bekerja, wirausaha, sekolah, kuliah, mengurus rumah tangga, apapun Tuhan yang mereka tekuni usahakan, Tuhan memberkati.
dan memberi hikmat, mengurapi. Apapun yang mereka hasilkan, barang dan jasa, semuanya berkualitas baik. Dan juga Tuhan dalam menjalankan kehidupan mereka. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, pertahanan tubuh yang kuat. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, virus, bakteri. Jauhkan dari segala sesuatu yang jahat, orang-orang yang ingin berniat jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami padamu. Nama Tuhan saja dipuja-puji, besarkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.